teman-teman menikmati. Jadi kami ingin Himahi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di dalam internal Himahi, tapi juga bisa berkembang dan dinikmati hasilnya oleh orang-orang yang di luar Himahi, khususnya teman-teman seluruh mahasiswa aktif hubungan internasional. Jadi saya sangat berorientasi terhadap goal oriented, karena dari situlah teman-teman dari luar HI bisa menikmati hasil dan berproses bersama dengan Himahi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Triska. Baik, terima kasih Agnes atas jawabannya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih kamu mengartikan sebuah organisasi dan hubungan antara ketua dan juga anggota? Untuk Daiva, dipersilakan untuk menjawab. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, organisasi adalah tempat di mana sebagai wadah untuk mahasiswa untuk berkembang, tidak hanya mengasah hard skill-nya saja, tapi juga soft skill-nya. Seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, atau bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen, atau berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Kita juga bisa mengerti bagaimana cara sebuah acara berjalan, atau bagaimana kita menghandle suatu acara ataupun suatu permasalahan yang muncul dari acara. Dan saya hubungan ketua, wakil ketua dan para anggotanya tidak hanya berlaku sebagai ketua yang memberikan suatu arahan kepada anggotanya, tapi juga ketua dan wakil ketua harus mencakup sebagai pendorong para anggota untuk melakukan suatu kegiatan atau juga memberikan contoh yang baik. Karena ketua dan wakil ketua merupakan cerminan dari para anggota tersebut. Ketua dan wakil ketua adalah garda depan dari organisasi, yang dimana jika apapun yang salah dari anggotanya, maka ketua dan wakil ketua juga salah. Baik, itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Deva atas jawabannya. Kita akan beralih ke pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Agnes. Apa prinsip yang kalian pegang dalam memimpin organisasi ini jika nantinya kalian menjadi ketua dan wakil ketua dari Himahi? Baik, untuk Agnes, waktu 5 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali. Oke, prinsip organisasi sebenarnya dari yang tadi saya paparkan, saya dan Daiva paparkan, visi kami adalah modern, adaptif, dan dinamis pada intinya. Saya dan Daiva sangat-sangat berharap untuk bisa menerapkan prinsip kami dalam Himahi, yaitu kekeluargaan. Karena saya dan Daiva sangat-sangat berharap. Jadi dari ketiga itu sebenarnya tujuan kami adalah menciptakan Himahi sebagai wadah untuk bisa berkembang, tapi dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Jadi itu sebenarnya adalah core kami berdua untuk bisa menciptakan suasana kekeluargaan di dalam Himahi itu sendiri. Jadi untuk prinsip organisasi yang ingin kami bawa adalah kekeluargaan itu, karena kami berdua percaya dengan prinsip core dasar kekeluargaan, maka sistem pekerjaan nantinya entah di dalam divisi atau di dalam program kerja nantinya pasti akan nyaman, setiap personalnya bakalan nyaman, dan dalam bekerja pun akan sangat menyenangkan, sehingga nanti outputnya dirasakan oleh seluruh mungkin mahasiswa aktif hubungan internasional, atau mungkin ada program-program kerja yang sampai keluar dari Universitas Udayana, merasakan bahwa di sini tempat yang nyaman untuk bisa berkembang bersama. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Priska. Baik, terima kasih untuk Agnes atas jawabannya. Kita akan beralih ke pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengatasi batasan dana kegiatan?
Untuk Daiva, dipersilakan untuk menjawab. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya bagaimana cara mengatasi batasan dalam penggunaan dana pada suatu kegiatan adalah pertama adalah melihat skala kegiatan tersebut dan bagaimana dan melihat keuangan yang sedang terjadi di dalam suatu organisasi. Kita juga harus bisa membagi berapa persenkah yang akan kita pakai, berapa persenkah yang kita simpan, dan berapa persen yang kita pakai sebagai dana darurat yang dimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu dapat digunakan. Dan selanjutnya dalam suatu kegiatan pasti akan ada RAB. Nah, di RAB ini menurut saya sangat penting RAB untuk diselesaikan sebelum acara berjalan, karena dengan adanya RAB kita bisa menggunakan sebagai dasar kan semaksimal mungkin tanpa membebankan panitia maupun membebankan Himahi secara keseluruhan. Dari saya itu saja yang saya kembalikan ke Hansi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Daiva atas jawabannya tadi. Baik, hadirin sekalian, demikianlah tadi jajak pendapat pada sesi pertama. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke jajak pendapat di sesi kedua, yang mana dalam sesi ini pasangan kandidat akan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Baik, untuk teman-teman yang hadir dalam room ini, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan, baik melalui kolom chat ataupun dapat secara langsung melalui open mic. Baik, saya persilakan untuk penanya pertama, itu untuk Kak Wida. Silakan Kak Wida. Baik, suaraku terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke. Jadi, aku punya pertanyaan untuk Daiva dan Agnes. Kalian dari tadi menyebutkan tentang dasar atau fondasi di organisasi yang ingin kalian pimpin ke depannya, yaitu adalah atas dasar kekeluargaan. Pertanyaan saya adalah, kira-kira bagaimana kalian menyeimbangkan keinginan kalian untuk membangun organisasi berdasarkan kekeluargaan dengan kepanitiaan yang tentunya harus didasari oleh tindakan profesional, jadi berdasarkan profesionalitas. Karena jika kalian tadi berorientasi kepada goal, bukankah itu kalian artinya berorientasi kepada cara kerja yang profesional? Karena jika kekeluargaan, bukankah seharusnya itu lebih mementingkan proses dan perkembangan dari anggota di organisasi kalian? Itu aja kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Wida. Mungkin untuk Agnes dan juga Daiva, disilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Rizka. Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu. Yang saya tangkap dari pertanyaannya Kak Wida adalah sistem gimana yang dari tadi saya dan Daiva katakan adalah dari tadi menekankan sistem kekeluargaan, tapi di sisi lain kami juga mengatakan kalau kami ini goal oriented. Oke, mungkin saya juga kurang menyampaikannya tadi. Sistem kekeluargaan yang kami bangun di sini maksudnya adalah sistem kerjanya.
Jadi bukan kekeluargaan itu bukan berarti nantinya kepanitiaannya boleh leye-leye, hahaha, bukan. Tapi semua yang dirasakan, semua yang dialami di situ, itu kita sharing satu sama lain. Jadi tidak ada yang menanggungnya sendiri. Jadi dengan hal itu kita akan bisa berbaur menjadi satu untuk menciptakan tujuan yang sudah kita tetapkan dari awal. Lalu untuk bisa memisahkan antara kekeluargaan itu tadi dengan kepanitiaan, saya dengan Daiva berpikir bahwa kami harus memulainya dari diri kami sendiri dulu. Jadi dari kami berdua, kami sudah memikirkan juga untuk bisa memisahkan antara waktu yang mana yang tepat untuk kami mengeluarkan sisi kekeluargaan itu dan waktu mana yang tepat untuk kami bisa mengeluarkan sisi profesionalitas. Misalnya, kalau misalnya dalam rapat dan kita sedang membicarakan tentang goals atau sistem atau tentang apapun itu, tentang keluh kesah sisi dan lain sebagainya, maka kita akan profesional untuk mendengarkan dan untuk membentuk sistem yang lebih baik. Tapi kalau misalnya di luar itu, setelah selesai rapat, omongan sudah selesai, semuanya sudah beres, sudah oke, maka kita kembali lagi menjadi teman. Jadi profesionalitasnya ada di situ dan kekeluargaannya juga tidak terlupakan. Jadi waktu rapat ya kita harus menjalankan job desk kita masing-masing, ketua sebagai ketua, wakil sebagai wakil, koordinator sebagai koordinator. Kalau misalnya kita harus bukan menyela, maksudnya kayak membantah seseorang dan menurut kita itu bisa membenarkan sistem, maka kita akan melakukannya. Tapi setelah itu masalah-masalah itu selesai di situ, diselesaikan di situ, dicari solusinya di situ. Tapi setelah keluar itu kita sudah kembali lagi seperti teman. Seperti itu, Kak. Mungkin Daiva ada yang mau ingin ditambahkan? Baik, saya ingin menambahkan, ini masalah kekeluargaan di mana kita sebagai dasar kekeluargaan, tapi dalam melaksanakan suatu kegiatan kita harus juga berpegang pada profesionalitas, di mana jika keluarga sebagai dasar, maka suatu profesionalitas akan menjadi lebih baik lagi, karena dengan adanya dasar kekeluargaan, maka komunikasi dapat berjalan secara dua arah antara ketua dan anggotanya, antara aktif dan anggotanya, dan antara ketua panitia dan para anggota panitia mereka juga. Nah, ini profesionalitas sangat penting juga saat melakukan kegiatan. Tapi kembali lagi saat kita sudah selesai melakukan kegiatan, pasti kita akan kembali pada dasar kekeluargaan itu sendiri, di mana kita tidak ingin adanya jarak antara cutting dan adik tingkat, ada jarak antara ketua dan para anggotanya, sehingga himahnya akan lebih erat lagi dan menjadi satu organisasi yang memiliki satu tujuan yang sama. Dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Agnes dan juga Daiva atas jawabannya. Mungkin untuk Kak Wida, apakah Mas sudah bisa diterima jawabannya? Bisa, MC. Baik, terima kasih Kak Wida. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Alfian. Untuk Alfian, disilakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Surya dan Bu Ratih yang sudah hadir di Zoom kali ini. Dan selamat pagi buat teman-teman saya yang pada kali ini nyalon gitu ya bilangnya, dengan melawan kota kosong. Dan sebenarnya juga berharap dengan adanya lawan kota kosong ini sebenarnya teman-teman bisa diuji publik, teman-teman bisa oposisinya itu lebih besar, yaitu teman-teman HI dari 3 angkatan ya bilangnya. Sebenarnya di sini aku ada 2 pertanyaan sih teman-teman. Jadi mungkin nanti satu-satu ya pertanyaannya, kalau misalnya diperbolehkan oleh Bu MC. Jadi pertanyaanku yang pertama itu sebenarnya terkait dengan konsep kalian yang sudah kalian gaungkan juga di visi kalian dan juga sudah kalian pertontonkan di video perkenalan kabinet kalau nggak salah pas tuh. Jadi kan kalian mengangkat konsep modern nih. Kalau yang dari pengetahuanku ya, definisi modern itu kan yang kekinian lah, yang
yang maju lah gitu dengan teknologi dan lain-lain. Sebenarnya aku nanya juga dengan kayak tadi banyak ya proker-proker kalian yang proker unggulan dan proker tetap kalau nggak salah juga. Itu aku nanya gimana sih implementasi dari konsep modern itu sendiri? Soalnya kan tadi bilang nggak cuman teknologi yang modern, tapi nggak cuman manusia modern, tapi organisasi juga harus modern gitu. Sebenarnya sampai sekarang aku belum nangkep nih modernnya ini di mana. Apakah dari bentuk prokernya tadi ada nongsi atau modernnya karena apa tadi ya? Nanti kita cerita tentang tentang HI gitu yang ngambil dari nama film juga gitu kan. Jadi mungkin itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, baik mungkin untuk Agnes dan juga Deva disilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih MC Triska. Baik, mungkin saya akan menjawab terlebih dulu. Gimana sisi modernnya? Oke, sebenarnya modern yang kami ingin bawakan maksudnya adalah wajah baru, berwajah baru. Jadi organisasi dengan sistem birokrasi yang berwajah baru. Jadi nanti sebenarnya ini nanti balik lagi ke core kami adalah kekeluargaan. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Alfian tadi bahwa modern di sini kami sudah mulai menunjukkannya mulai dari video kampanye. Video kampanye kami usahakan semodern mungkin, sekekinian mungkin. Lalu kami ingin menampilkan bahwa organisasi itu harus mengikuti zaman dan juga tetap nyantai dan merangkul. Jadi modern di sini itu maksudnya adalah lebih ke birokrasinya dan lebih ke tatanan tentang misalnya kayak kampanye kemarin itu videonya kita nggak pakainya seperti video kampanye pada umumnya, tapi kita menggunakannya lebih ke modern. Itu pertama. Terus yang kedua benar juga yang dikatakan oleh Alfian bahwa modern itu juga kami tunjukkan dengan dengan mengupgrade nama-nama dari proker baru kami yang kami ambil juga di istilah-istilah yang di istilah-istilah yang kekinian sekali seperti NKCTHI, ada juga NONS-HI. Jadi itu yang kami mau tonjolkan. Lalu modern di sini juga kami tonjolkan juga di proker kami yaitu dengan nongkrong. Itu menjadi salah satu cetusan kami yang sebenarnya intinya adalah untuk kekeluargaan itu sendiri. Lalu modern di sini juga nanti saya dan Daiva ingin sekali untuk bisa merubah sistem rapat untuk bisa lebih modern lagi. Oke, mungkin Daiva ada yang mau ditambahin dulu? Baik, aku mungkin izin nambahin sedikit. Jadi ini dari modern kan tadi sudah dijelaskan oleh Agnes, birokrasinya kita membuat lebih modern lagi sehingga tidak terlalu berbelit-belit birokrasinya. Nah di sini juga modern itu kami implementasikan pada pendekatan kepada mahasiswa operasional. Di sini kami ingin membawa Himahi sebagai yang lebih modern, yaitu kami itu bukan atasan kalian, Himahi itu adalah kalian. Himahi itu adalah wadah bagi kalian untuk mengeluarkan aspirasi kalian sehingga kami bisa membantu kalian untuk menyatakan atau mengimplementasikan aspirasi kalian sehingga bisa membuat sesuatu yang baru dari apa yang kalian aspirasikan, dan sehingga tidak ada jarak antara Himahi maupun mahasiswa hubungan nasional yang tidak ikut dalam Himahi karena kita adalah satu kesatuan yang mewakili kalian. Dari aku ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk Alfian, apakah sudah dapat diterima jawabannya? Berarti kalau bisa aku simpulin itu, waduh kayak Brian ya. Kalau bisa aku bisa simpulin itu, definisi modern kalian tuh emang lebih mengedepankan kekeluargaan dan lain-lain yang terutama yang tadi kayak aku bilang lah tentang nongsi dan lain-lain. Dan sebenarnya tertarik juga sih ngelihat kalian bilang mekanisme rapat kalian akan kalian ubah, itu mungkin I will look forward for it gitu loh.
Tapi mungkin aku diperbolehkan buat nanya satu lagi nggak dari Bu MC ini? Mungkin untuk Alfian pertanyaannya ditahan dulu karena kita masih ada satu lagi yang ingin bertanya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Alfian. Baik, untuk penanya ketiga, aku silakan untuk Kak Baruna untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk Kak Baruna, disilakan. Baik, mungkin selamat siang teman-teman. Suara saya sudah terdengar ya? Ya sebenarnya ya, ada 2 poin sih sebenarnya. Dan sebenarnya sangat menarik karena di Kabinet Renaissance nantinya juga bakal mengedepankan kekeluargaan dan juga mendengarkan aspirasi dari segenap mahasiswa. Nah, mungkin pertanyaan sebenarnya simpel. Dalam kalian membangun setiap proker yang ada terbentuk saat ini, apakah kalian udah menanyakan aspirasi dari setiap mahasiswa ataupun teman-teman kalian deh di dalam satu divisi ataupun dari divisi lainnya terkait ini kira-kira proker yang saya usung ini apakah udah benar, apakah sesuai dengan kebutuhan kita nggak ya? Atau ini hanya diskusi antara kalian berdua saja sebagai bakal calon ketua dan wakil ketua himpunan. Karena kita mengingat bahwa keluargaan yang kalian usung ini sebenarnya dalam sebuah keluarga kan harus ada diskusi juga dengan setiap teman-teman yang ada dan juga segenap karena kalian ini keduanya juga termasuk ke dalam Himahi sebenarnya menjadi poin penting kalau kita menanyakan apakah ini benar, apakah ini salah atau apakah ini sesuai dengan kita nanti bareng-bareng sesuai dengan untuk Himahi ataupun tanya ke aku maupun Amira sebagai ketua dan wakil ketua itu kan menjadi hal yang sangat penting teman-teman. Apakah kalian sudah menerapkan hal itu? Dan yang kedua terkait pertanyaan yang diajukan dari mahasiswa HI yang tadi masuk di dalam amplop tadi terkait dana sebenarnya. Sebenarnya dari teman-teman udah menjelaskan terkait ada skala prioritas atau ada klasifikasinya kira-kira mana sih yang memang menjadi lebih. Tapi kan memang pertanyaannya ditanya adalah persentase. Nah, di sini ada 29 partisipan, pastinya pengen mendengarkan kira-kira dari teman-teman menerapkan presentase seberapa besar dalam proker-proker ini. Misalkan teman-teman mau membagi antara proker unggulan dan proker tetap itu berapa persen kira-kira. Mungkin itu yang pengen aku dan juga teman-teman mendengarkan. Kalian presentasenya berapa? Jadi di sini ngomong tentang kuantitasnya berapa, persentasenya berapa. Mungkin itu sih 2 pertanyaan yang aku ajuin. Mungkin balik ke Triska. Terima kasih untuk Kak Baruna. Untuk Agnes dan juga Daiva, disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Kak Baruna atas pertanyaannya. Mungkin di sini aku jawab duluan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana membangun proker, apakah sudah mendengarkan aspirasi teman-teman. Nah, di sini aku dan Agnes dalam membangun proker ada dua faktor yang kami perhitungkan paling besar. Yang pertama aspirasi teman dan yang kedua adalah output apa yang dikeluarkan dari proker tersebut. Yang pertama aspirasi teman. Nah, karena kita berdua merupakan anggota Himahi, jadi kita sering mendengarkan aspirasi teman-teman dalam menjalankan proker. Mungkin dari peserta dari teman-teman yang menjadi peserta, apa sih keluhannya mereka, apa sih yang mereka ekspektasikan dalam proker itu yang belum terrealisasikan. Baru dari panitia dalam melaksanakan proker, mungkin mereka sudah merasa cukup atau sudah merasa baik. Tersebut kami juga melihat outputnya, apakah outputnya ini hanya pada Himahi saja atau bagi mahasiswa hubungan internasional saja atau mungkin bagi seluruh mahasiswa Universitas Udayana atau mungkin lebih. Nah, di sini kami memprioritaskan outputnya itu adalah pada mahasiswa hubungan internasional Universitas Udayana secara keseluruhan, karena kami sadar Himahi ada sebagai wadah mereka dalam mengembangkan soft skill maupun hard skill mereka. Maka dari itu outputnya kami utamakan kepada mahasiswa hubungan internasional yang mana mungkin bisa dilihat nanti bisa dipresentasikan, mungkin dilihat oleh teman-teman dari universitas lain ataupun dari fakultas lainnya, di mana mereka akan lihat bagaimana mahasiswa HI berkembang atau bagaimana mahasiswa HI dalam
mengelola hard skill dan soft skill mereka. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu skala prioritas dalam dana. Nah, untuk skala prioritas dalam dana ini pastinya belum ada pastinya berapa, karena dalam skala prioritas ini nanti kami harus, jika terpilih, kami akan mendiskusikan pada kadif dan wakadifnya masing-masing terlebih dahulu. Apakah mereka akan merancang proker mereka dalam skala apa? Dalam skala apa? Mungkin besar, menengah, atau kecil. Nah, dari itu kita dapat melihat yang mana skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Dari situlah kita bisa mengambil presentasi yang kita ambil untuk dana himahi tersebut. Yang dimana pastinya kami akan tetap menyisakan dana himahi yang mana itu akan diwariskan atau akan diturunkan kepada kabinet selanjutnya, sehingga tidak memberatkan himahi kabinet selanjutnya maupun himahi kabinet kita sendiri. Mungkin dari Agnes ingin menambahkan. Oke, baik, terima kasih Daiva. Sebenarnya dari Daiva tadi sudah cukup jelas, tapi saya ingin menambahkan sedikit tadi mengenai apakah program kerja kami sudah memperhitungkan teman-teman himahi lainnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Daiva tadi, saya dan Daiva kebetulan adalah anggota himahi tahun ini. Jadi kami juga sempat bertanya kepada teman-teman kami di beberapa divisi tentang kerinduan mereka tentang program kerja seperti apa yang ingin mereka adakan dalam himahi selanjutnya. Dan tidak hanya itu, tetapi kami tetap juga untuk menyaring, jadi dari masukan-masukan dari teman-teman itu kami juga tetap menyaring beberapa program kerja yang sekiranya sejalan dengan visi misi kami. Lalu untuk masalah dana, seperti yang dikatakan Daiva tadi, kami akan membuat skala prioritasnya itu bukan tentang program kerja unggulan atau program kerja tetap, tapi sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya program kerja itu berskala lebih besar dan membutuhkan dana yang lebih banyak, maka kami akan mengoptimalkan untuk memberikan presentase yang lebih besar. Juga itu yang pertama adalah skalanya. Lalu yang kedua adalah sistemnya. Kalau misalnya sistem dari program kerja itu membutuhkan dana yang lebih besar, maka kami juga akan mengoptimalkan presentase dari program kerja itu lebih besar. Jadi kami tidak membaginya secara program kerja unggulan atau program kerja tetap, tapi sesuai kebutuhan dari program kerja itu sendiri. Dan juga seperti yang dikatakan Daiva juga, kami juga akan memberikan presentase khusus untuk tetap diwariskan, jadi dana itu tetap diwariskan untuk kabinet-kabinet selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Amanda. Untuk Amanda, disilakan. Baik, terima kasih MC. Jadi aku mau tanya soal bagaimana kalian menjadi penengah. Kan kalian nanti jadi ketua dan wakil ketua himpunan. Bagaimana kalian menyikapi dan menjadi penengah ketika ada anggota kalian yang mengalami masalah internal? Bagaimana kalian menyikapi masalah internal tersebut? Itu sih. Baik, untuk Daiva dan juga Agnes, silakan untuk menjawab. Baik, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu. Bagaimana untuk menjadi penengah? Oke, sebenarnya ya, bagaimana untuk menjadi penengah? Sebenarnya ya kita pasti punya pemikiran yang berbeda setiap orangnya, walaupun mungkin visi atau tujuannya sama satu, tetapi mungkin dalam perjalanannya mungkin kita akan punya pandangan terhadap suatu sistem atau job desk itu berbeda sehingga akhirnya terjadinya bentrok. Oke, kalau menurut saya dan Daiva melihat dari prinsip-prinsip yang sudah kami ingin bawa, yang pastinya kami akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi kalau misalnya memang permasalahan itu memang adalah permasalahan
yang ditimbulkan karena sistem kerja, atau karena program kerja, atau karena job desk, maka kami akan mencoba untuk berusaha menjadi jalan tengahnya itu dengan menanyakan dari dua pihak apa yang menjadi permasalahan. Nah, nanti dari situ kalau misalnya memang sistem yang kami bawakan itu yang memang salah, maka kami yang akan merubah sistemnya. Tapi jika memang bukan dari sistem, tapi memang dari personal masing-masing, maka kami akan lebih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Kami akan memanggil dua teman kami yang bermasalah itu, dan kami akan duduk bersama dan mendiskusikan di mana letak permasalahannya. Karena menurut kami tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Pasti ada pemecahannya, cuman sekarang bagaimana cara kita melihat permasalahan tersebut. Jadi mungkin nantinya teman kami yang bermasalah akan melihat sisi permasalahan itu dari diri mereka sendiri. Kami sebagai penengah, kami akan melihat permasalahan itu secara netral, sehingga mungkin itu bisa membantu teman-teman kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin kalau dari Daiva ada tambahan? Mungkin dari aku tambah hampir sama seperti Agnes. Dalam masalah kita pasti pertama harus mencari akar masalah tersebut. Dan jika sudah menemukan akar masalah tersebut, kita juga tidak bisa melihat akar masalah tersebut dari sudut pandang, hanya satu sudut pandang, kita harus melihat dari sudut pandang yang beda. Mungkin bagi orang beberapa itu merupakan salah mereka, ataupun dari beberapa orang mungkin itu salah diri mereka sendiri. Nah, dari situlah kita bisa mengambil keputusan, karena dalam suatu masalah pasti muncul karena ada sesuatu yang memantik, maupun mau dari sistem kerja maupun dari personal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Agnes. Dari aku itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Agnes dan juga Daiva. Mungkin mohon maaf sekali karena terbatasnya waktu, kita hanya bisa untuk mendengarkan satu lagi pertanyaan, yaitu kepada Alfian. Mungkin disilakan. Oke, lupa start my video. Oke, terima kasih teman-teman panitia karena sudah diberikan kesempatan untuk menanyakan satu lagi pertanyaan yang menurut saya sendiri cukup penting juga gitu, karena mengingat bahwa mungkin di Bali bahkan ya itu satu-satunya hubungan internasional hanya ada di Universitas Udayana, sehingga bisa bilang kita lah pionirnya gitu, tidak hanya di UNUR tapi juga di Bali. Sebenarnya aku juga mau nanya, karena Agnes dari divisi SOB dan terutama Daiva dari divisi KPSDM juga, yang kalau nggak salah itu panjangan dari keilmuan dan pemberdayaan sumber daya manusia ya gitu, kalau nggak salah. Sebenarnya aku nanya, kan kalau dari kabinet kolektif juga, dari kabinet dari Kak Baruna, banyak ya prokernya dan lain-lain. Cuman yang perlu sedikit mungkin di sorot itu adalah mungkin minimnya kata keilmuan dalam KPSDM itu. Maksudnya kan teman-teman di sini mahasiswa hubungan internasional, teman-teman Himahi itu kan tidak hanya untuk proker-prokernya itu tidak hanya untuk, kalau yang pernah aku ikutin IRC itu kan untuk anak SMA dan yang lain-lain itu cukup minim lah untuk pencerdasan terhadap mahasiswa hubungan internasional sendiri, tentang dunia internasional sendiri. Entah itu, kalau tidak salah, saya hanya pernah melihat beberapa kali pencerdasan itu dilakukan adalah tentang ketika konflik Israel dan Palestina yang terjadi beberapa bulan lalu. Hanya, kalau tidak salah hanya itu aja postingan-postingan yang ada di IG dari HI Udayana. Jadi ini sedikit disoroti lah begitu. Kenapa mungkin Himahi ini hanya sekedar event aja gitu. Maksudnya cuman hanya buat ngadain lomba, kemudian nyari uang dan lain-lain. Habis itu hanya postingan-postingannya cuman ngucapin selamat kayak gitu. Kenapa minim sekali pencerdasan itu sendiri, mengingat bahwa kita ini nggak hanya
nggak hanya sebatas UNUD, maksudnya HI di Udayana ini bahkan mungkin bisa dibilang di Bali juga seharusnya cukup disoroti gitu. Karena tadi aku juga melihat ada program kerja studi visit kan, yang ya setidaknya bisa lah jadi sedikit pionir untuk HI di Udayana sendiri. Jadi mungkin gampangnya pertanyaanku itu, apakah kalian ada ide? Apakah kalian ada sedikit apa ya titik terang lah gitu? Bagaimana emang HI Udayana ini, Himahi Udayana itu masih kurang terhadap pencerdasan terhadap ya tentang materi perkuliahannya lah, entah bagaimana lah gitu. Mungkin nanti ini juga bisa sedikit diperbincangkan oleh Bu Ratih dan Pak Surya juga selaku nanti panelis yang akan ya mungkin jajak pendapat lah dengan Daiva dan Agnes begitu. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Agnes dan juga Daiva, disilakan untuk menjawab. Oke, baik. Mungkin karena ini berkaitan dengan divisi yang sekarang Daiva pegang, mungkin Daiva bisa mengawalinya. Baik, terima kasih Alfian atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya dari Himahi sekarang itu sebenarnya banyak sekali proker yang mengembangkan keilmuan mahasiswa seperti IRDS. Baru ada MUN Community, ada Udayana Balimun, baru ada sekarang Himahi Internship dan ada IR Leadership. Nah, sebenarnya semua proker itu sangat mengembangkan keilmuan termasuk IRDS. Namun kita sadar juga mungkin apakah dari panitianya yang kurang menggait para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan, atau mungkin dari mahasiswanya sendiri yang kurang antusiasnya terhadap kegiatan yang berbasis keilmuan. Tapi sebenarnya pada dasarnya sebenarnya sudah banyak banget program kerja yang berdasarkan pada untuk pengembangan keilmuan. Nah, maka dari itu dari Himahi Renaissance sendiri kami ingin mengembangkan lagi keilmuan tersebut dengan merancang kembali program kerja yang berdasarkan pada pengembangan keilmuan sehingga lebih menarik lagi kepada para mahasiswa hubungan internasional, yang dimana nanti itu tidak hanya bertujuan kepada mahasiswa-mahasiswa angkatan 2020, angkatan 2021, tapi kita juga ingin menggait angkatan-angkatan atas seperti angkatan 2019 atau maupun angkatan 2018, yang dimana nanti pengimplementasinya seperti pada saat IRDS, dimana kita mungkin akan mengambil topik yang sedang panas, yang dimana topik itu bisa sekali menjadi topik pada skripsi, dimana juga nanti pada IRDS juga kita bisa membuatkan suatu topik yang dimana para lulusan HI bisa menjelaskan kepada angkatan-angkatan kita bagaimana cara membuat skripsi, mungkin bagaimana cara berkomunikasi saat dunia kerja, di mana itu kan pada bidang keilmuan tersebut juga. Mungkin dari Agnes ingin menambahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Alfian atas pertanyaannya, dan mungkin pertanyaan Alfian juga menjadi salah satu concern-nya teman-teman HI yang lain, perwakilan teman-teman HI yang lain akan keinginan mereka juga untuk Himahi berikutnya bisa lebih fokus juga tidak hanya di bidang non-akademik, tapi juga di akademiknya. Mengingat kita sebagai representasi HI di Bali. Oke, seperti yang dikatakan Daiva tadi, di program kerja kami juga tidak meninggalkan ke-HI-an itu, karena ada IRDS, ada IRSC, mungkin nanti IRSC kita bisa berbagi, jadi nggak hanya sharing and caring-nya nggak hanya dalam berbagi materi, tapi mungkin kita juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang di luar HI. Itu nanti akan menjadi masukan juga untuk kami. Terima kasih, Vian. Dan juga dan itu juga sejalan dengan sebenarnya sejalan juga dengan misi kami, yaitu adaptif dan dinamis, sehingga nanti mungkin masukan-masukan dari Vian untuk bisa lebih menonjolkan HI-nya bisa kami perhitungkan
lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas jawabannya, Agnes dan juga Daiva. Hadirin sekalian, jawaban dari Agnes dan Daiva tadi sekaligus menutup sesi kedua dari jejak pendapat hari ini. Untuk itu akan kita lanjutkan ke sesi ketiga jejak pendapat, yang mana dalam hal ini pasangan kandidat disilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sekaligus masukan dari dosen hubungan internasional FISIP Universitas Udayana. Untuk itu kepada Bapak Surya dan Ibu Rati, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Siapa dulu nih? Siapa yang duluan? Silakan Pak Sur. Oh, silakan duluan. Bukan saya. Oke. Baik, terima kasih untuk panitia atas undangannya menjadi panelis dalam pemilihan Ketua Hima dan wakil gitu ya. Dan selamat untuk Agnes dan Daiva. Kenapa saya berani bilang selamat? Ya pasangan calonnya cuma satu gitu. Mau diapain pasti menang kan. Cuman sekarang kesulitannya menjadi salah satu atau satu-satunya pasangan calon itu adalah programnya itu harus semenarik mungkin kemudian mampu dicapai gitu. Jadi visibilitasnya itu sudah terukur gitu. Jadi memang dia visible, bisa dilakukan. Oke. Yang tadi dipaparkan sebenarnya yang saya belum mendengar gitu ya. Adalah bagaimana kalian melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan yang lalu. Apa yang kurang di situ? Ya. Kemudian bagaimana kalian nanti ke depannya mau memperbaiki itu. Ya. Tadi kalau saya lihat masih sangat normatif sebenarnya, walaupun karena waktu yang diberikan tidak mungkin menyampaikan halnya sampai dengan detail gitu ya, sampai ke teknis gitu. Tapi minimal ketika kalian menyampaikan sesuatunya itu ada tolak ukurnya gitu. Membuat organisasi yang lebih modern itu betul seperti tadi itu apa maksudnya, kemudian apakah yang dulu tidak modern? Nah, itu pertanyaannya. Makanya saya perlu evaluasi. Kemudian sebagai ketua hima dan wakil nanti ke depannya saya juga berharap sebenarnya ada feedback yang diberikan kepada kami tenaga pengajar gitu ya, untuk dosen mengenai perkuliahan gitu, mengenai mata kuliah gitu. Jadi kesulitannya di mana, kemudian dengan metode daring seperti sekarang itu kalian kan dekat dengan adik kelas mahasiswa yang lain gitu lah ya. Jadi ada database yang kalian punya gitu tentang respon mereka terhadap perkuliahan, respon mereka terhadap materi ataupun kesulitan-kesulitan mereka. Nah, itu juga penting untuk hima bersinergi dengan kami tenaga pengajar atau dosen gitu. Supaya kami tahu ya, ada semacam feedback yang disampaikan sehingga kami mampu melakukan evaluasi yang nantinya ada perbaikan. Nah, kalau selama ini tidak ada masukan, kami anggap ya halnya sama-sama saja. Maksudnya tidak ada permasalahan. Kemudian yang poin berikutnya terkait dengan kakak kelas kalian yang sudah lulus gitu, alumni HI lah. Ya. Apa upaya kalian sebenarnya untuk mampu mempererat networking itu? Karena ini salah satu modal modal sosial bagi mahasiswa HI untuk bisa mempertahankan networking ini, sehingga kalian bisa tahu misalnya ada kakak kelas yang sudah bekerja di mana, sebagai apa gitu kan, kalau diundang kira-kira mereka bisa nggak untuk menyampaikan, oh begini loh dunia kerja kita tuh seperti ini gitu. Jadi anak HI itu nanti ke depannya kalau bisa disampaikan atau diberikan materi tentang apa gitu, tentang yang berhubungan langsung dengan dunia kerjanya gitu misalnya. Jadi kalian juga bisa melakukan semacam pemberian masukan dari pihak eksternal gitu yang kita anggap kakak kelas kita gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh Komahi ya gitu sebenarnya. Ya. Jadi itu 3 poin sebenarnya yang mungkin nanti bisa direspon ke depannya. Saya harap sih tidak hanya normatif ya kita membahas sesuatu itu, tapi yang memang betul-betul ke depannya berguna juga buat kalian sebagai mahasiswa dan kami sebagai dosen juga
ada feedbacknya. Baik, jadi itu 3 hal mungkin yang bisa saya berikan untuk pertanyaan sekaligus juga masukan. Nanti silakan direspon. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya atas pertanyaan dan sekaligus masukannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Agnes dan juga Deva. Terima kasih Pak Surya atas pertanyaan dan saran juga. Mungkin saya akan menjawab masalah yang evaluasi terhadap terhadap organisasi Himahi yang tahun ini. Mungkin secara keseluruhan memang sistem Himahi tahun ini itu menurut saya dan juga Daiva yang kebetulan juga anggota dari Himahi tahun ini itu sudah sangat bagus, apalagi setiap program kerja yang dijalankan itu sudah berjalan dengan baik dan sistemnya juga sudah berjalan dengan lancar. Tapi mungkin ada tiada gading yang tak retak, pasti juga ada beberapa permasalahan dan concern yang akhirnya membuat saya dan Daiva untuk berdiskusi. Jadi waktu itu Pak, saya dan Daiva untuk membentuk Himah yang nama kabinet ini dan juga visi misinya, kami bercermin terhadap organisasi Himahi tahun ini. Jadi walaupun Himahi tahun ini bisa dikatakan sukses, tapi ada beberapa yang menurut kami masih memang harus diperbaiki dan menjadi upgrade kami nantinya yang kami inginkan. Yang pertama itu adalah masalah birokrasi. Jadi menurut kami di Himahi yang tahun ini birokrasinya masih sangat-sangat kental antara ketua dan anggota-anggotanya. Itu yang ingin kami perbaiki. Lalu yang kedua adalah sistem dari program kerjanya yang mungkin tahun ini online. Kami ingin sekali beberapa program kerja itu bisa diselenggarakan secara offline sehingga dampaknya itu lebih efektif bisa menjangkau ke peserta-pesertanya nanti. Jadi itu yang ingin kami perbaiki sebenarnya Pak. Makanya itu kami mengangkat modern, adaptif, dan dinamis itu tadi. Lalu untuk masukan Pak Surya untuk bisa merangkul alumni HI juga kami sudah memikirkannya, maka dari itu kami mengadakan program kerja studi visit. Jadi studi visit nanti itu sistemnya kami tidak hanya mengunjungi, tapi mungkin kami akan mengundang kakak-kakak alumni HI untuk bisa mungkin kalau mereka jauh secara daring untuk sharing tentang pengalaman bekerjanya, terus bagaimana mereka ada yang membangun usaha, bagaimana mereka membangun hal tersebut. Jadi itu yang kami ingin terapkan. Lalu untuk feedback yang mengenai mata kuliah itu, saya dan Daiva juga udah memperhitungkan juga. Jadi nanti di NKCTHI atau nanti kita cerita tentang HI, kami tidak hanya membuka keluh kesah terhadap Himahi, tapi kami juga membuka keluh kesah terhadap perkuliahan secara umum. Jadi nanti mungkin ke depannya nanti keluh kesah yang disampaikan itu bisa kami sampaikan ke dosen-dosen atau ke birokrasi yang lebih tinggi seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin Daiva ada yang mau ditambahin? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Surya atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit yang mungkin untuk feedback kepada pengajar kita seperti yang sudah dikatakan oleh Agnes, kita sudah memikirkannya pada NKCTHI yang dimana nanti itu tidak hanya mencakup Himahi saja, tapi mencakup seluruh masa hubungan internasional yang dimana mereka nanti akan menyampaikan keluh kesah mereka mungkin dalam pembelajaran atau mungkin dalam mengurus surat PU, mungkin mereka bisa sampaikan aspirasinya mereka kepada kami selaku perantara yang dimana nanti kami akan membantu menyelesaikannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, saya ingin menambahkan untuk koneksi pada kelas, pada study visit ini, seperti yang sudah dikatakan juga oleh Agnes, kita pasti akan mengundang kakak kelas yang mungkin sudah bekerja seperti di kantor diplomat ataupun di kantor dagang internasional atau di kedutaan besar yang memberikan koneksi kepada para mahasiswa hubungan internasional dalam yang akan membantu pada saat mereka mencari kerja. Kami juga nanti akan memberikan suatu dalam study visit di mana mungkin ada kakak kelas yang bekerja dalam bidang
bekerja dalam non-profit organization yang dimana biasanya mereka kan mengadakan scholarship atau project fund yang dimana nanti mahasiswa hubungan internasional bisa sangat mengikutinya, yang dimana nanti akan kami bantu dalam membantu mereka dalam mengikuti scholarship tersebut ataupun project fund dari organisasi-organisasi yang dimana mungkin ada kakak kelas kita yang bekerja di sana. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Agnes dan juga Daiva. Mungkin dari Pak Surya, apakah ada feedback tambahan, Bapak? Baik, untuk Pak Surya, mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Saya rasa cukup ya. Itu saja. Oh ya, satu lagi, kita perbanyak kelompok-kelompok diskusi ya sebenarnya. Entah mau base-nya film kayak dulu, saya nggak tahu masih kegiatan itu masih ada atau enggak gitu. Ya, walaupun dengan metode daring saya nggak tahu caranya gimana kalau nonton film nge-lag apa enggak saya nggak tahu. Tapi at least kita ada perkembangan ke arah sana. Mungkin nanti bisa narasumbernya dari semua dosen gitu terkait dengan isu atau terkait dengan mata kuliah juga bisa. Dulu saya kalau nggak salah S1 dulu saya ada tutorial namanya. Tutorialnya itu tentang perkuliahan PIHI gitu. Karena PIHI itu susah sekali lulusnya gitu. Mungkin beda dengan di sini ya. Kalau dulu saya sampai ngulang 2 kali itu PIHI itu susah sekali dapat A gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang permasalahan di situ kalian bisa menjembatani. Ya. Jadi itu saja sih pesan saya. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Terima kasih Bapak Surya atas masukan dan juga pertanyaan tadi. Kita langsung beralih untuk yang berikutnya. Untuk itu kepada Ibu Ratih, dipersilakan. Baik, selamat siang semua. Udah 11:30 ya. Oke. Suara saya udah terdengar ya? Jelas. Baik, terima kasih atas responnya. Mungkin saya dahului dengan ucapan selamat kepada Agnes dan Daiva sudah menjadi paslon dan satu-satunya paslon nih. Jadi di satu sisi menguntungkan ya karena nggak ada pemilihan lagi. Ada pemilihan nggak sih kalau paslonnya cuma satu gini? Ada, tetap ada. Oke, di satu sisi menguntungkan karena udah pasti terpilih ya nggak ada lawan lagi ya. Tapi di satu sisi juga beban yang berat. Nah, kenapa saya bilang beban yang berat? Karena kalian harus mampu, karena satu-satunya calon, jadi satu-satunya paslon, kalian harus mampu sedari awal mengakomodir apa yang diinginkan oleh teman-temannya di dalam organisasi dan juga mewujudkan itu. Karena udah nggak ada, teman-temannya udah nggak punya pilihan lagi yang lain. Terus di satu sisi kalian juga harus mampu meyakinkan bahwa sebagai satu-satunya paslon kalian mampu mengakomodir dan nantinya mampu melaksanakan apa yang diinginkan dari aspirasi teman-temannya. Jadi saya bilang ya berat juga. Terus kedepannya saya harapkan karena ini adalah jajak pendapat ya. Dan tentunya akan ada banyak masukan dari teman-temannya maupun dari dosen. Saya harapkan apa yang kalian susun di awal, proker itu dia nggak strict seperti itu. Jadi mungkin gambaran umum prokernya tetap akan dilaksanakannya seperti itu, tetapi masukan-masukannya itu mohon diakomodir untuk perbaikan proker itu. Jadi apabila ada yang tidak sesuai misalnya, atau ada yang katanya kan ini renaissance ya, kebangkitan, terus dinamis, adaptif. Jadi justru tantangannya adalah di bagian dinamis dan adaptif itu, seberapa besar kalian bisa dan boleh untuk dinamis dan adaptif. Karena kalau mengacu kita lihat ke sebelum-sebelumnya, saya melihat ya, proker itu udah jadi kayak patokan pasti. Kayaknya itu kalaupun berubah itu berubahnya dikit-dikit aja. Jadi ketika kalian mengklaim bahwa diri kalian itu nanti akan dinamis dan adaptif, itu sebesar mana? Seberapa besarnya? Seberapa persentasenya bisa untuk dinamis dan adaptif? Karena kalau kita di organisasi,
kita itu sebenarnya diikat ya, tidak bisa sedinamis itu dan tidak bisa seadaptif seperti private sector itu nggak bisa. Jadi banyak pakem-pakem yang nggak bisa dirubah. Itu yang patut disadari. Tapi tentu saja bukan berarti menjadikan sistem dan birokrasi itu seperti mati total. Mati total itu maksudnya kaku, harus bentukannya seperti itu, tapi memang harus benar adaptif dan dinamis. Cuman ya kita patut sadari itu nggak bisa besar persentasenya. Jadi itu mohon masukan teman-temannya nanti dan masukan dosen itu diakomodir untuk kedepannya dalam pelaksanaan proker maupun kepengurusan kalian agar bisa menjadi masukan, perbaikan dan tentunya menjadi lebih baik daripada kepengurusan yang sebelumnya. Nah, terus sebenarnya ada yang menggelitik saya sedari awal, juga udah ditanyakan sama Pak Surya. Ketika kalian pilih terms renaissance, ya, itu kan berarti kebangkitan. Ya nggak sih? Seolah-olah nih kalian sudah memposisikan bahwa yang sebelumnya itu entah mati suri, entah pingsan, entah tidur, kita maunya bangkit nih. Seolah-olah yang kemarin itu kayak nggak ada kerjanya gitu loh. Nah, kira-kira ini bukan memojokkan ini sistem kepengurusan sebelumnya loh ya. Tapi kenapa sih pilih terms ini kayak di satu sisi itu kalian membuat posisi kalian tuh sulit itu karena berseberangan nih sama yang sebelumnya gitu. Terus apalagi ya untung aja nggak ada lawannya. Kalau ada lawannya mungkin dari pemilihan terms itu yang posisi sebelumnya atau anggota-anggota yang sebelumnya udah kayak antipati. Kok kita dibilang ini ya seolah-olah kita mati suri atau apa gitu. Coba bisa dijelasin nggak? Oke, baik Bu. Saya akan menjawab. Jadi sebenarnya saya dan Daiva menyadari bahwa memang Renaissance itu terdengar sangat-sangat ekstrim penggunaannya karena lahir kembali. Tapi yang maksud kami di sini adalah maksudnya Renaissance itu adalah lahir kembali dan berwajah baru. Jadi kami ingin menciptakan organisasi itu yang birokrasinya itu agak itu tadi Bu, yang birokrasinya agak adaptif dan dinamis. Karena kami melihat kalau misalnya yang Himahi tahun ini mungkin mereka sudah mengoptimalkan secara baik masalah birokrasi sehingga masih bisa merangkul teman-teman lain. Tapi menurut kami harus masih berjuang lagi untuk bisa lebih merangkul lagi teman-teman dalam hal birokrasi itu, Bu. Seperti itu. Mungkin Daiva ada yang mau ditambahin? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Di sini saya izin menambahkan sedikit. Kita mengambil Renaissance ini selain yang sudah dijelaskan soal birokrasi, di sini kita juga mengambil dikarenakan pandemi. Karena ini kan kabinet sekarang ada kabinet yang pertama dalam pandemi ini. Nah, karena pandemi ini kita dapat organisasi keaktifan dan kedinamisan organisasi itu sangat berkurang. Sehingga terasa seperti mungkin kayak rapat-rapat aja, mungkin online terus. Nah, dari ini kami ingin gimana kami ingin mengadaptifkan Himahi dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya menjadi lebih dinamis lagi, sehingga para fungsionaris dan para anggota nantinya tidak akan bosan dalam mengikuti Himahi. Karena biasanya para fungsionaris pada awal-awal akan sangat menggebu-gebu, tapi pada saat di pertengahan ke akhir mereka mungkin akan merasa agak mulai bosan dan mengeluh. Nah, di sini kami ingin membuat Himahi yang lebih menarik lagi, yang lebih bangkit lagi setelah pandemi, setelah organisasi yang mulai turun kedinamisannya menjadi yang lebih dinamis lagi, sehingga para fungsionaris akan terus semangat mengikuti Himahi hingga akhir kabinet. Terima kasih. Oke, mungkin jawabannya masih sangat normatif ya karena saya tidak berkecimpung di dalam Himahi itu. Bisa kasih contoh nggak seperti apa sih yang namanya birokrasi? Tadi dibilang birokrasinya itu masih kental, gap antara ketua, wakil ketua,
I don't know, sama anggota itu, terus kalian ingin membuat wajah yang lebih baru, yang lebih adaptif, yang lebih dinamis. Itu kayak gimana sih maksudnya dalam teknis pelaksanaannya tuh? Coba kasih saya penjelasan dong, karena jawabannya tuh normatif sekali. Jadi kalau misalnya saya tidak berkecimpung di dalamnya ataupun berkecimpung di dalamnya, jadinya hanya mengira-ngira, oh berarti maksudnya yang dibilang kental gapnya itu seperti ini atau seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Oke, baik. Sebenarnya birokrasinya itu mungkin kalau misalnya kita menjelaskan kayak tadi itu, Ibu ngiranya kayak, wah kayaknya jauh banget gitu. Sebenarnya nggak seperti itu juga, Bu. Mungkin karena sekarang itu sistemnya online, jadi ya mungkin karena sistemnya sekarang online, jadi kami merasa sekali, apalagi ke teman-teman yang masih di luar Bali, atau teman-teman yang mungkin nggak bisa datang rapat dan lain sebagainya, kami merasa mungkin karena belum ketemu langsung dengan ketua dan wakilnya, kami merasa ketua dan wakil itu sangat-sangat jauh gitu, Bu, dengan anggotanya. Jadi mungkin karena itu juga karena pandemi, jadi kami ingin menciptakan ruang lingkup sistem kerja di mana teman-teman itu nggak perlu malu untuk menyampaikan pendapat, nggak perlu malu untuk mengutarakan pendapatnya dalam forum nanti yang ada di Himahi gitu, Bu. Karena menurut saya dan Daiva itu tadi, birokrasi itu jarak antara ketua dan wakil ketua dan anggotanya itu sekarang masih jauh, mungkin karena pandemi itu tadi, Bu. Jadi kami merasa ketua dan wakil ketua, kami merasa kalau misalnya untuk mengeluarkan pendapat itu masih belum bisa selega kalau misalnya kami mengeluarkan pendapat dalam forum kecil. Jadi kayak gitu, Bu. Mungkin Daiva bisa nambahin. Baik, terima kasih pertanyaannya berarti di sini saya mungkin jadi menambahkan sedikit. Ini tidak hanya berlaku pada maksudnya ketua dan wakil ketua Himahi saja, tapi dalam kepanitiaan kan karena ketuanya berbeda-beda. Nah di sini tuh kita kayak merasakan kadang-kadang saat dalam melakukan pekerjaan, ketua memang memegang beban yang besar, tapi terkadang terkadang panitia juga merasakan adanya kayak kurangnya ketua dalam membantu atau memfasilitasi para anggotanya untuk melaksanakan job desk mereka. Nah di sini juga kekurangan birokrasinya juga pada saat tidak hanya dari ketua tapi dari para anggota lain dalam melakukan job desk. Terkadang jika melakukan job desk mereka telah selesai gitu maksud. Tapi mungkin padahal di panitia lain mungkin mesti membutuhkan bantuan yang dimana pasti panitia lain ada yang mempunyai kemampuan untuk membantu mereka di bagian-bagian tersebut, tapi karena mereka memikirkan karena job desk sudah selesai, ya sudah saya selesai gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa banget membantu teman-teman yang lain dalam melakukan job desk-nya karena job desk mereka sudah selesai. Dari saya, terima kasih. Oke, mungkin kalau saya ngelihat ya, ini langsung si Baruna jangan malu-malu disampaikan aja. Walaupun orangnya ada di sini, silahkan dikritisi aja gitu kali ya Baruna ya. Mungkin saya melihat kayak gini ya, jangankan di organisasi ya, pandemi ini sangat berpengaruh sama kita nggak bisa tatap muka. Dan ternyata nggak bisa tatap muka itu sangat mempengaruhi keakraban, terus intensitas kita berkomunikasi, penyampaian pendapat, penerimaan pendapat itu menurut saya sangat berpengaruh. Jadi saya merasakan sendiri di pembelajaran daring kita itu berpengaruh sekali ya. Jangankan ketika kalian melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan gitu ya. Jadi otomatis ketika kita nggak bisa tatap muka, terus intensitas bertemu kita kurang, terus apalagi nggak bisa dalam porsi ketemunya itu banyak orang, itu pasti mengurangi kedekatan atau keakraban. Ya kayak kita aja nih, saya mungkin nggak tahu siapa aja nih semua mahasiswa, begitu giliran rapat atau misalnya kelas, semua pada
off cam, terus yang on cam dikit, yang nyaut itu aja, ya udah pasti orang yang diketahui itu aja. Akrabnya juga nggak mungkin seakrab sama mahasiswa yang ketemu tatap muka langsung. Mungkin pandemi memang mempengaruhi itu gitu loh. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan tadi job desk, terus harusnya kalau udah selesai apa yang dikerjakan di job desk-nya bisa membantu teman lain. Mungkin menurut saya itu hanya perlu komunikasi ya, karena justru job desk itu dibuat untuk memperlancar suatu kegiatan. Biar kerjanya orang A yang di subseksi A, orang B di subseksi B itu nggak tumpang tindih satu sama lain. Itu kan sebenarnya adanya job desk itu bagus untuk memperjelas tugas bahwa kamu ini tugasnya ini harus selesai, terus nggak tumpang tindih sama si lain. Tapi kalau memang subsi tertentu itu membutuhkan lebih banyak tenaga, Mbok ya dari awal itu orangnya diperbanyak di sana. Itu loh. Terus kalau memang dalam pelaksanaannya, oh ternyata kita kewalahan nih di subsi A, membutuhkan bantuan dari subsi B yang udah selesai pekerjaannya, ya monggo dikomunikasikan aja. Justru menurut saya dengan adanya job desk adalah membantu kita agar tidak tumpang tindih. Tapi segala hal di dalam perjalanan itu bisa dikomunikasikan. Tuh, selebihnya terkait dengan pelaksanaan organisasi, saya yakin kalian udah pengalaman, terus ada penasehat juga nanti, pembimbing dari kakak kelasnya atau senior yang udah lebih berpengalaman. Terus juga itu bisa dipelajari seiring kalian berproses. Karena nggak mungkin dalam berproses itu nggak ada masalah, terus nggak ada case-case yang belum pernah nih ngalamin kayak gini nih, aku harus kayak gimana, itu nggak mungkin. Pasti menurut saya sih berproses dan belajar itu di situ justru kita ketemu solusi-solusi baru, terus ketemu pengalaman-pengalaman baru yang jadi guru kita tuh terkait organisasi ya. Terus untuk yang berikutnya yang berkaitan dengan pertanyaan dari saya, mungkin ada pandangan dari saya selaku dosen yang melihat kalau biasanya Himahi itu dia sangat ke internal organisasi. Jadi pay attention to the member. Jadi kalau nggak member Himahi, kok kayaknya kurang diperhatikan gitu. Itu menurut pendapat saya selaku katakanlah orang luar, bukan orang dalam organisasi. Jadi saya masih melihat ada gap antara mahasiswa yang bukan member Himahi, yang nggak ikut dalam kepengurusan, sama yang ikut dalam kepengurusan. Terutama misalnya kalau misalnya mahasiswa tersebut dia punya potensi untuk berprestasi, ataupun memang dia itu berprestasi. Jadi saya melihat beberapa kali itu seperti mahasiswa ini dia punya background prestasi di bidang akademik ataupun non akademik gitu ya, tapi dia tuh bukan member, nggak masuk dalam struktur kepengurusan. Terus ketika mereka itu mau ikut lomba atau mau cari informasi apa, kok seperti jalan sendiri gitu. Dan mungkin sih karena di satu sisi Himahi dan dosen, ini nggak nyalahin Himahi ya, tapi kita Himahi yang harusnya jadi jembatan mahasiswa ke fakultas, ke dosen-dosennya, itu Himahinya sendiri juga belum tahu bahwa orang-orang ini punya background potensi untuk berprestasi ataupun punya background sudah berprestasi. Jadi mungkin saran dari saya adalah sedari awal mungkin dipetakan dulu nih dari mahasiswa yang aktif, terutama adik-adik kelas ataupun mahasiswa yang aktif karena yang statusnya masih aktif belajar ya, bukan aktif berorganisasi, dipetakan dulu mereka punya potensi-potensi untuk berprestasi di bidang apa, ataupun sudah punya background berprestasi di bidang apa. Kalau potensi itu kan mungkin dia pernah ikut lomba tapi nggak cuman peserta, jadi dipetakan itu dulu. Kenapa perlu dipetakan? Karena ini berkaitan dengan proker-proker kalian ataupun lomba-lomba yang ada. Jadi ketika nanti ada lomba, terus kalian punya informasi itu, lombanya diadakan oleh pihak luar, atau fakultas membutuhkan mahasiswa dengan background apa untuk mengikuti lomba apa, kalian udah punya calonnya.
terlepas dari orang-orang tersebut ikut di pengurusan ataupun nggak ikut. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada beberapa kali kemarin saya dengar giliran lomba apa yang dikirim adalah si A, si B, padahal nggak punya background. Kenapa si A, si B? Ya karena mereka aja yang mau. Atau mereka aja yang fast respon. Atau bingung dalam waktu singkat harus ngirim nama, kan biasa ya kalau kita di sini nggak bisa dipungkiri pengumumannya tuh 2 hari yang lalu minta namanya sekarang, atau pengumumannya kemarin minta namanya sekarang. Jadi ya perlu dipetakan dulu supaya kita harapannya ya kita nggak asal mengirim orang. Harapannya tentu ketika kita nggak asal mengirim orang itu bisa berprestasi dengan membawa nama kita. Mewakili Hima Prodi, mewakili Prodi, mewakili fakultas, supaya goals-nya tercapai gitu. Jadi itu satu harapan saya, dipetakan dulu, di list dulu untuk tujuan-tujuan apa, untuk program-program apa, siapa yang potensi berprestasi, terus juga Himahi bisa memfasilitasi, walaupun orang-orang tersebut bukan anggota. Entah memfasilitasi, mencarikan informasi, menyampaikan informasi, terus carikan dosen pembimbing, atau bukan mencarikan ya, kayak menginformasikan ini aja, coba hubungi ibu ini, bapak ini sebagai dosen pembimbing, atau memfasilitasi ketika ketemu dengan wakil dekan 3 terkait dengan kemahasiswaan. Jadi itu sih harapan saya. Terus, dan itu bisa dimulai dari evaluasi. Tadi kan Pak Surya bilang evaluasi. Coba deh evaluasi. Ketika kepengurusan sebelumnya atau sebelumnya lagi, berapa sih sudah ada menghasilkan mahasiswa berprestasi? Kalau terjadi penurunan, oh udah saatnya nih kita melihat di mana kekurangannya. Karena di masa pandemi ini saya ngelihat ya, mahasiswa itu benar-benar independen. Jadi cari informasi sendiri, daftar sendiri, dan lain sebagainya, sampai mereka berangkat sendiri. Tuh contohnya kakak kelas kalian yang ikut IISMA, itu dapat informasinya sendiri, daftar sendiri, dan lain sebagainya, itu independen. Tapi di satu sisi kalau mahasiswanya nggak aktif ya nggak ngapa-ngapain. Tuh, jadi sebenarnya Himahi ini hanya menjadi jembatan aja, dan juga harapannya bisa mengencourage teman-temannya untuk bisa lebih aktif, bukan aktif hanya di internal organisasi, tapi juga aktif untuk bisa ikut kompetisi keluar. Itu harapan saya. Terus yang berikutnya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi sama yang lebih spesifik tentang PKM. Program kreativitas mahasiswa. Bagaimana sih upaya kalian nanti ketika kalian sudah masuk dalam kepengurusan? Jadi bagaimana upaya kalian dalam membawa Himahi ini untuk mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti PKM, supaya tingkat keikutsertaan dari HI sendiri, mahasiswa-mahasiswa dari HI untuk ikut serta dalam PKM ini meningkat. Dan apa ada program-program kerja yang kalian susun yang berkaitan dengan ini? Silakan dijawab dulu deh sebelum saya tanya ke pertanyaan berikutnya, biar nggak lupa. Silakan Agnes dan Daiva. Baik, mungkin dari Daiva yang tahun ini PSDM bisa dijawab mungkin. Baik, terima kasih berat atas pertanyaannya. Untuk PKM sendiri dari Himahi selama ini kan memang belum terlalu memfasilitasi, tapi hanya memberi seperti kayak encourage saja, seperti mengadakan suatu kayak IRDS, di mana itu kan kayak membahas topik yang di mana topiknya bisa dibawa dalam PKM dalam membuat suatu karya ilmiah dari situ. Tapi untuk sementara kami masih belum memiliki rancangan terkait untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mengencourage mahasiswa untuk biar banyak mengikuti PKM.
Tapi dari saran Bu Rati, kami akan mulai memperhitungkan saran dari Bu Rati, karena kami juga sadar PKM juga sangat penting, apalagi mungkin dari Himahi masih sangat kurang keikutsertaannya dari PKM. Mungkin dari Agnes ini menambahkan. Baik, seperti yang disampaikan Daiva, sebenarnya saya satu pemikiran dengan Daiva. Untuk masalah PKM, mungkin dari Himahi belum ada spesifikasi khusus program kerja untuk membahas tentang PKM, karena setahu saya dari FISIP sendiri sudah memfasilitasi hal tersebut, tapi dari Himahinya memang mungkin belum. Tapi dari HI sendiri sudah memfasilitasi untuk diskusi dengan IRDS dan lain sebagainya, dengan webinar-webinar nasional. Tapi kalau misalnya untuk PKM-nya sendiri, itu Himahi belum ada program khususnya. Mungkin setelah mendengar pendapat dari Bu Rati, mungkin saya dan Daiva akan mulai bisa untuk memperhitungkan juga masalah PKM, karena kami sadar bahwa PKM juga adalah hal yang krusial, apalagi bagi anak-anak HI yang harus tetap berpikir kritis dan logis seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Agnes dan Daiva. Saya mau tanya dulu dong, kalau PKTI itu prokernya BEM ya? Benar, Bu. Oke. Katakanlah PKTI itu prokernya BEM. Kalau di Himahi ada proker sejenis nggak? Katakanlah seperti ingin mempersiapkan wakil-wakil dari HI untuk ikut PKTI di level fakultas, misalnya kayak gitu. Ada nggak proker yang berkaitan dengan itu? Sejauh ini setahu saya untuk yang spesifik seperti itu belum ada, Bu. Mungkin Daiva yang PSDM bisa menjawab. Untuk sementara sampai saat ini belum ada. Oke, mungkin kalau saran saya entah dibuatkan proker sendiri atau disisipkan pada proker lain yang bisa mengakomodir. Jadi perwakilan HI itu jangan yang mentah-mentah dikirim untuk ikut PKTI. Ya boleh juga sih, toh juga di sana belajar lagi. Tapi harapannya adalah kan nanti itu goals-nya dari PKTI itu adalah bisa dipakai juga untuk Pilmapres. Sebenarnya ya kalau saya ngelihat alurnya. Jadi dipersiapkannya itu udah dari di prodinya masing-masing. Jadi jangan jadi kalau bisa sudah persiapannya dari prodi masing-masing, terus giliran dikirim ke level fakultas itu udah tinggal dipoles. Ya, harapan saya Hima Prodi itu bisa mengakomodir itu. Tentunya tidak lepas juga dari peran dosen-dosennya. Jadi nanti Hima Prodi bisa bersinergi dengan dosen-dosen yang dibutuhkan untuk mempoles itu. Jadi jangan calonnya itu yang mentah-mentah yang dikirim. Berkaitan dengan goals juga supaya nanti bisa menang, bisa juara dan mewakili nama HI, baik mahasiswanya, baik dosennya, baik prodinya, baik Hima Prodinya. Itu dari saya, berkaitan juga dengan PKM soalnya ya. Terus yang berikutnya, karena waktu saya masih lagi 5 menit, yang berikutnya satu lagi, berkaitan dengan kaderisasi. Nah, kalian kan melihat di sini, di posisi kalian itu, kok ya calonnya, paslonnya cuma satu ya? Jadi ketika saya melihat hal ini, saya merasa kalau saya berada di dalam organisasi, ini berarti ada kaderisasi yang salah. Sampai menghasilkan paslonnya itu cuma satu. Nah, terus bagaimana upaya kalian ketika nanti kalian mewakili Himahi untuk mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dan kader-kader ini supaya ada kader-kader pimpinan berikutnya. Jadi apa upayanya? Terus, itu apa upayanya nomor 2. Yang pertama adalah apa yang kalian lihat atau kalian pandang sebagai hambatan kaderisasi. Sehingga kok bisa di masa ini paslonnya itu cuma satu. Karena hambatan itu akan berkaitan dengan upaya kalian nanti ke depannya seperti apa. Supaya ya
tentunya ada kesempatan bagi yang lain, terus bagi anggota juga punya pilihan. Itu gimana? Silakan. Baik Bu, saya jawab duluan. Jadi untuk kaderisasi, menurut saya hambatan kaderisasi yang saya lihat itu mungkin kurangnya motivasi Bu. Jadi mungkin banyak potensi-potensi dari teman-teman yang bisa maju, tapi kurangnya motivasi dan dukungan dari lingkungan dan juga dari khususnya lingkungan pertemanan. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatan tahun ini, makanya sampai cuma 1 karena juga online Bu. Jadi mungkin untuk bisa maju teman-teman masih sangat-sangat ragu karena tadi kurangnya motivasi dan dukungan. Lalu juga mungkin juga hambatan kaderisasi yang saya lihat adalah kurangnya pengetahuan teman-teman akan kaderisasi sendiri, karena menurut saya yang saya lihat teman-teman pasti melihatnya kalau kaderisasi itu adalah proses yang rumit, suatu proses yang rumit. Nah mungkin di situ yang akhirnya membuat teman-teman yang tadinya berpotensi itu nggak ingin mencalonkan diri. Hambatannya di situ, dan juga mungkin masalah waktunya juga Bu, mungkin waktu kaderisasinya bisa lebih diperpanjang lagi, jadi teman-teman bisa persiapannya lebih banyak lagi. Lalu upaya kaderisasinya kalau dari saya mungkin adalah memperlihatkan dulu wajah Himahi yang nyaman, sehingga teman-teman yang nantinya bakalan melanjutkan estafet tongkat kepemimpinan Himahi itu bisa merasa didukung untuk bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Himahi. Jadi menurut saya pertama adalah memberikan sistem yang nyaman dulu, organisasi yang berdasarkan kekeluargaan itu dulu, sehingga teman-teman yang nantinya itu tidak merasa bahwa Himahi itu adalah sesuatu yang berat tanggung jawabnya. Walaupun ya memang tanggung jawabnya banyak, tapi itu bukan suatu hal yang bisa dijadikan tantangan. Jadi itu. Lalu mungkin dari hambatan-hambatan itu mungkin nanti ke depannya untuk kaderisasinya saya bisa mengoptimalkan hambatan-hambatan yang tadi saya sebutkan itu. Mungkin dari Daiva ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih buat atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menambahkan sedikit. Mungkin dari apa yang teman-teman saya, pengalaman teman-teman saya, apa yang mereka ceritakan, mungkin mereka karena kekurangan pada kaderisasi saat ini, mungkin keluh kesah mereka yang kurang tersampaikan. Jadi mereka merasa kayak akhirnya mereka kayak tidak apa yang mereka keluh kesahkan tidak tersampaikan, dan hanya tetap melakukan pekerjaan mereka tanpa memperhatikan hambatan-hambatan apa saja yang telah terjadi. Dan beberapa teman-teman merasa seperti kelelahan atau burnout, mungkin karena adanya yang salah dengan pada sistem kerja yang mungkin kurang cocok bagi mereka, sehingga mungkin nanti jika kita terpilih, kita akan membicarakan sistem kerja yang dimana akan dibicarakan secara menyeluruh, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan seluruh mahasiswa agar apa kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar dan tidak memberatkan panitia hingga mereka merasa jenuh. Dari saya itu saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Agnes dan Daiva. Ini karena terbatas waktu ya, jadi saya nggak ada pertanyaan lagi. Cuman pesan terakhir saya adalah, menurut saya evaluasi itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi bukan hanya untuk mengevaluasi di masa kalian, misalnya nanti kalau kalian sudah ini ya terlantik, bukan hanya untuk mengevaluasi kepengurusan di masa kalian, tetapi juga untuk bekal dan PR di kepengurusan berikutnya. Kalau kita melihat di dalam organisasi ya, kan kita harapkan bahwa kepengurusan berikutnya itu lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Bukan berarti harus beda loh ya. Kayak beda 100%, kayak menteri-menteri baru dilantik punya proker baru yang lama dibuang begitu saja, bukan seperti itu, tetapi apa yang masih potensi untuk menjadi lebih baik ya silahkan dilaksanakan, bukan berarti harus beda banget, enggak. Nah, ketika melakukan evaluasi itu juga menjadi PR bagi kepengurusan berikutnya untuk
Jadi tahu hambatannya di mana, kekurangannya di mana, dan tentunya untuk menjadi lebih baik. Terus setiap kegiatan yang kalian laksanakan, selalulah berorientasi pada luaran. Jadi sedari awal kalian udah punya target apa, terus dievaluasi tujuan dan targetnya apa, terus dievaluasi sudah tercapai apa belum tujuan dan target itu. Jangan hanya berfokus pada keberlaksanaan atau keterlaksanaan dari program kerja tersebut atau kegiatan tersebut. Jadi ketika kegiatannya udah jalan, berarti goals-nya sudah tercapai. Bukan itu. Tapi apa sih goals yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Kalau misalnya belum tercapai, masalahnya apa? Supaya nanti kalau di kepengurusan berikutnya ada ada kegiatan yang sama, biar bisa melanjutkan goals itu. Jadi itu aja sih dari saya. Semoga kepengurusan berikutnya bisa berjalan lancar dan tentu lebih baik. Salah satunya adalah dengan melaksanakan evaluasi dan PR-PR tersebut. Itu aja sih dari saya untuk Agnes dan Daiva. Terima kasih panitia untuk waktunya. Saya kembalikan lagi kepada panitia. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Rati atas pertanyaan dan juga masukannya. Jadi pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi ketiga dari jajak pendapat kita pada hari ini. Baik, karena sesi ketiga telah berakhir, maka selanjutnya akan diadakan sesi foto bersama untuk hadirin yang hadir secara daring. Kami persilakan untuk mengaktifkan kamera. Baik, hadirin silakan untuk on-cam. Oke. Untuk foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Karena tadi sesi foto bersama telah berakhir, maka berakhir pula acara jajak pendapat IMAHI tahun 2021. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia bertugas mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkenan untuk hadir dan berkontribusi dalam acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.